Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul materi aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Dosen Tanggampu Mata Kulaya Siska Lasta Putri Si Jangan tidur ya. Daripada tidur mending tonton video kami dari awal sampai akhir. Pendapat mazhab formalitis kaum positif berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah serta harus dipisahkan. Beberapa pendapat para ahli, yakni John Austin, ahli teori hukum Inggris 1790 sampai 1859, yang berpendapat bahwa hukum merupakan perintah yang dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan, bahwa hukum adalah merupakan perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, di mana perintah dilakukan oleh melakukan makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan, bahwa hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, dan oleh karena itu ajarannya dinamakan Analytical jurisprudensi. Analytical jurisprudensi ini dibagi dua, yaitu yang pertama dibuat oleh Tuhan dan yang kedua disusun langsung oleh manusia. Hukum yang disusun oleh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Adapun hukum yang sebenarnya, hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya, dan hukum yang disusun oleh individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Mengandung 4 unsur. Yang pertama yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Hukum yang didasarkan B. Mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab ini memiliki pendirian yang berlawanan dengan mazhab formalitis. Mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan cara menelaah segi sejarah, dan di mana kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Menurut Frederick Carl von Savigny, yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum, adalah pelapor mazhab ini. Menurut Savigny, hukum adalah perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, dan semua hukum berasal dari adat istiadat serta kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Mungkin hanya saja membahas tentang aliran utilitarisme. Tentang utilitarisme itu berasal dari kata utility, yang artinya memberikan kemanfaatan, keberfaedahan, dan juga kegunaan. Nah, dengan demikian, aliran ini memandang suatu perbuatan itu dikatakan baik apabila telah menuai kemanfaatan, kegunaan, dan juga keberfaedahan. Nah, aliran ini melahirkan suatu norma. Baik buruknya suatu tindakan itu dipandang dari akibat dari perbuatan itu sendiri. Tingkah laku yang baik adalah tingkah laku yang memberikan akibat yang baik sebanyak mungkin dibandingkan akibat jeleknya. Nah, setiap perbuatan manusia itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Apa akibat untuk dirinya sendiri, apa akibat untuk orang lain, apa akibat untuk masyarakat sekitarnya. Nah, menurut Bentham, manusia itu harus melahirkan atau memberikan suatu kebahagiaan untuk dirinya sebanyak mungkin dibandingkan penderitaan untuk dirinya. Nah, menurut Rudolf Valery, hukum itu adalah sarana untuk menghasilkan individu yang baik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aliran sosiologikal jurisprudensi. Aliran sosiologikal jurisprudensi merupakan suatu aliran atau mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi hukum yang mempelajari gejala-gejala yang ada di masyarakat dan gejala-gejala yang ada di dalamnya yang dapat mempengaruhi suatu hukum yang ada di masyarakat. Perbedaan antara sosiologikal jurisprudensi dengan sosiologi hukum. Yang pertama, kalau sosiologikal jurisprudensi pendekatannya bertolak belakang dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum cara pendekatannya bertolak belakang dari masyarakat kepada hukum. Selanjutnya, realisme hukum. Realisme berasal dari kata res yang dalam bahasa Latin yang berarti benda-benda atau sesuatu. Sedangkan realisme ialah suatu upaya untuk melihat sebagaimana
tanpa adanya idealisme, idealisasi, spekulasi, dan idealisasi. Dan dapat didefinisikan, realisme hukum adalah suatu pandangan untuk melihat sebagaimana adanya idealisasi dan spekulasi atau hukum positif yang bekerja dan berlaku. Dan disimpulkan, realisme hukum adalah suatu pandangan yang mengusahakan untuk melihat dan menerima atau hal-hal yang ada mengenai hukum. Selanjutnya, ciri-ciri dari realisme hukum. Yang pertama, merupakan gerakan pemikiran tentang kerja hukum. Yang kedua, merupakan konsepsi hukum yang dapat diubah-ubah dan bertujuan untuk sosial, untuk tujuan sosial, dan dapat diuji tujuan dan akibatnya. Yang ketiga, memisahkan antara hukum yang ada dan yang seharusnya. Terima kasih telah menyimak video kami. Jangan banyak tanya ya, sekedar ayo karena waktu kita dikit.